Oke, selamat datang kembali di Wacana. Iya, hari ini kita akan kupas tuntas salah satu laga paling panas mungkin ya di Super League. Duel klasik Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang akhirnya selesai 1-0 untuk tuan rumah. Betul. Dan kemenangan ini langsung membelah opini publik kan? Jadi inti perdebatan kita sebenarnya sederhana aja. Apakah kemenangan Persib ini murni karena kejeniusan taktik seorang Bojan Hodak yang kita tahu andalannya pertahanan beton sama serangan balik mematikan? Atau kalau kita mau lebih jujur sedikit ya, kemenangan itu sebetulnya lebih karena Persija bikin kesalahan yang fatal banget. Dan Persib itu diselamatkan oleh satu orang, Teja Pakualam, yang tampilnya ya ampun, kesetanan banget di bawah Mistar. Kalau buat saya sih ini jelas, kemenangan ini tuh validasi. Validasi dari sebuah strategi yang sangat disiplin dan ya pragmatis. Sedangkan kalau menurut saya, skor akhir 1-0 itu menutupi banyak hal. Persib itu sangat-sangat bergantung pada keberuntungan dan blunder lawan. Bukan karena mereka main lebih baik. Sama sekali bukan. Oke. Kalau gitu mari kita mulai dari momen kuncinya ya. Gol Beckham Putra di awal-awal pertandingan. Bagi saya, itu adalah eksekusi yang sempurna dari rencana permainan Bojan Hodak. Rencananya jelas, tekan di awal, rebut momentum, cetak gol cepat, habis itu kunci permainan. Itu bukan kebetulan loh, itu buah dari early press yang memang dirancang untuk bikin lawan panik. Tunggu. Early press yang mana? Saya nonton ulang loh proses gol itu, berkali-kali malah. Gol itu sama sekali nggak lahir dari skema umpan brilian atau tekanan terstruktur yang memaksa kesalahan. Itu murni hadiah. Bruno itu melakukan blunder yang elementer banget. Salah sapuan yang bolanya malah jatuh persis di kaki Beckham. Jadi menyebut itu bagian dari taktik rasanya kok terlalu berlebihan ya. Itu keberuntungan, sesederhana itu. Wah, saya kurang setuju kalau disebut keberuntungan murni. Taktik itu kan bukan cuma soal pergerakan bola, tapi juga soal penempatan posisi pemain. Beckham ada di sana, di edge of the box, siap menerkam. Ya karena itu instruksi. Sistemnya Hodak itu menuntut pemain depan untuk selalu antisipasi bola liar atau kesalahan di area sepertiga akhir. Jadi pas blunder itu terjadi, Persib sudah siap untuk menghukumnya. Itu kesiapan taktis namanya. Dari Bruno itu, Persib hampir nggak menciptakan apapun dari permainan terbuka di babak pertama. Hampir nggak ada. Jadi pertanyaannya gini deh, kalau Bruno nggak melakukan blunder itu, dari mana gol Persib akan datang? Permainan mereka kelihatan nggak punya cara lain buat bongkar pertahanan Persija. Itu momen tunggal yang mengubah seluruh wajah pertandingan. Dan disinilah, menurut saya, kejeniusan pragmatisme Hodak itu terlihat. Setelah unggul 1-0, dia nggak coba main cangkik, nggak coba main indah. Dia melakukan hal yang paling logis, amankan kemenangan. Strategi parkir gunung, atau kalau mau lebih teknis, ya, low block yang sangat rapat, itu pilihan yang cerdas. Tujuannya kan bukan menghibur penonton, tapi bawa pulang 3 poin. Dan datanya mendukung itu. Persib punya rekor 100% kemenangan kandang, jadi tim yang paling sedikit kebobolan, dan Teja Pakualam sudah catat 9 clean sheet. Ini bukan sulap, ini sistem. Saya melihatnya sebagai sebuah perjudian yang luar biasa berisiko. Anda menyebutnya low block, saya menyebutnya mengundang bahaya selama 80 menit lebih. Mereka secara sadar menyerahkan seluruh inisiatif permainan ke Persija. Persija mendominasi penguasaan bola, mereka yang mendikte tempo. Benar, mereka sempat kesulitan, tapi beberapa kali pertahanan Persib nyaris jebol loh. Nyaris itu kata kuncinya. Persija memang kuasai bola, tapi coba perhatikan, di mana bola itu berputar? Kebanyakan di lini tengah kan, di depan duet Reinders sama Klok yang jadi filter pertama. Setiap kali Alano atau Van de Velde coba masuk ke half space, itu selalu ada pemain yang nutup ruang. Ini jebakan taktis istilahnya. Membiarkan lawan punya bola di area yang nggak berbahaya sambil menutup semua jalur masuk. Jadi ya, penguasaan bola mereka jadi sia-sia. Sia-sia. Gimana dengan peluang emas Maxwell di babak kedua yang ditepis kaki Teja? Atau tendangan kerasnya Alano dari luar kotak penalti yang kena tiang gawang? Itu bukan peluang dari area yang nggak berbahaya loh. Itu bukti bahwa sistem bertahan serapat apapun pasti punya celah, dan strategi Persib ini ngasih Persija terlalu banyak waktu dan kesempatan untuk nyari celah itu. Itu bukan kontrol taktis, itu bertaruh pada keberuntungan. Bertaruh bahwa dari sekian banyak percobaan nggak ada satupun yang masuk.
Yah, hari itu mereka beruntung tiang gawang ada di pihak mereka. Nah, justru disitulah peran Teja Pakuala masuk. Bukan sebagai anomali, tapi sebagai bagian krusial dari sistem. Tentu nggak ada sistem yang sempurna, saya setuju. Pasti akan ada 1-2 tembakan berbahaya yang lolos. Tugas Teja sebagai benteng terakhir dalam sistem itu yang mengatasinya. Penampilannya yang gemilang itu adalah puncak dari kerja kolektif pertahanan yang memaksa Persija nembak dari kondisi yang nggak ideal atau buru-buru. Dia itu eksekutor akhir dari sebuah rencana pertahanan yang solid. Hari itu. Mengatakan dia hanya bagian dari sistem itu seolah-olah kiper manapun bisa mengakukannya. Coba deh kita bicarakan penyelamatan gandanya yang fenomenal itu. Tembakan pertama dari Van de Velde dari jarak sangat dekat di tepis, bola muntah disambar Axel, dan dalam sepersekian detik dia bangkit lagi buat nepis bola kedua. Itu bukan bagian dari sistem, itu adalah reaksi, insting kelas dunia. Sebuah aksi individu yang gak bisa direncanakan. Oke. Saya setuju penyelamatan ganda itu murni aksi individu yang fenomenal, nggak ada sistem yang bisa merancangnya. Tapi pertanyaan saya, kenapa Persija hanya bisa menciptakan 2-3 momen seperti itu dalam 90 menit melawan tim yang katanya cuma bertahan? Jawabannya, karena sistem pertahanan Persib secara keseluruhan berhasil meminimalisir situasi berbahaya kayak gitu. Momen heroik Teja dibutuhkan justru karena sistem itu bekerja 95% sepanjang waktu, menyisakan hanya sedikit momen krusial yang harus dia tangani. Tapi momen krusial itulah yang menentukan hasil akhir. Tanpa aksi heroik TJ yang spesifik pada momen itu, strategi parkir gunung itu sudah pasti runtuh. Dan kita mungkin akan ngobrolin hasil imbang atau bahkan kekalahan Persib. Jadi narasi kehebatan sistem defensif ini sebenarnya ditopang oleh keajaiban seorang individu. Sistem itu membuat Persib bisa bertahan, ya, tapi individulah yang membuat mereka menang. Ada perbedaan besar di sana. Sistem itu rapuh dan TJ yang menambal kerapuhannya. Kerapuhan itu juga yang akhirnya memicu frustrasi lawan, yang membawa kita ke poin berikutnya. Kartu merah Bruno. Itu bukan insiden yang berdiri sendiri loh. Itu adalah akumulasi dari rasa frustrasi para pemain Persija yang berulang kali membentur tembok. Ketidakmampuan mereka menembus disiplin pertahanan Persib yang solid itu pada akhirnya bikin emosi ngambil alih. Dan berujung pada pelanggaran yang konyol dan nggak perlu. Jadi secara nggak langsung, kartu merah itu ya buah dari keberhasilan taktik defensif Persib juga. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali beda. Yang paling menarik buat saya bukan penyebab kartu merahnya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Persib unggul jumlah pemain, ini kan keuntungan masif di 15 menit terakhir. Kesempatan emas untuk keluar menyerang, cari gol kedua, dan membunuh pertandingan. Tapi apa yang mereka lakukan? Nggak ada. Mereka tetap menumpuk pemain di belakang, tetap bertahan total seolah-olah masih main 11 lawan 11. Itu manajemen risiko yang cerdas. Kenapa harus ambil risiko keluar menyerang dan membuka ruang di belakang ketika Anda sudah unggul dan lawan tinggal 10 pemain? Pilihan paling aman dan paling mungkin untuk mengunci kemenangan, ya tetap solid dan gak ngasih lawan harapan sedikit pun. Itu tanda kedewasaan taktis, bukan ketakutan. Saya nak melihatnya sebagai kedewasaan, tapi sebagai sebuah pengakuan bahwa mereka nggak punya rencana B. Itu menunjukkan bahwa strategi bertahan mereka itu bukan pilihan taktis yang fleksibel, tapi satu-satunya cara yang mereka tahu untuk bisa mempertahankan keunggulan tipis itu. Saat dikasih keuntungan besar, mereka nggak tahu cara memanfaatkannya untuk menyerang. Ini bukan soal kontrol, tapi soal keterbatasan. Mereka menang, iya, tapi mereka juga menunjukkan bahwa mereka tim yang sangat satu dimensi. Itu bisa jadi masalah besar di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pada akhirnya, sepak bola itu soal hasil. Kemenangan 1-0 ini adalah validasi yang kuat buat pendekatannya Bojan Hodak yang pragmatis. Mereka eksekusi rencana dengan disiplin luar biasa, manfaatkan kesalahan, cetak gol, lalu bertahan secara kolektif dengan nyaris sempurna. Rekor pertahanan terbaik di Liga dan rekor kandang yang sempurna itu bukan kebetulan. Ini bukti bahwa apa yang mereka lakukan adalah strategi yang efektif dan berkelanjutan, bukan sekedar keberuntungan dalam satu laga. Saya tetap berpegang pada pandangan saya. Meskipun 3 poin jadi milik Persib, narasi kemenangan taktis ini terlalu menyederhanakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil akhir itu sangat ditentukan oleh sebuah blunder fatal, ketidakdisiplinan pemain lawan yang berujung kartu merah, dan penampilan individu yang, najis dari seorang penjaga gawang. Persib membenarkan pertandingan, itu fakta. Tapi mereka nggak pernah benar-benar superior atau mendikte jalannya laga.
Mereka menang karena momen-momen krusial berpihak pada mereka. Titik. Kedua pandangan ini pada akhirnya menyoroti sebuah dilema klasik ya dalam sepak bola. Apakah hasil akhir itu satu-satunya tolok ukur keberhasilan? Nggak peduli gimana cara meraihnya. Tepat. Atau apakah proses, dominasi, dan cara bermain juga punya nilai yang setara, bahkan kalau hasilnya nggak selalu berpihak pada Anda? Diskusi ini membuktikan bahwa satu pertandingan 90 menit bisa melahirkan dua interpretasi yang sama-sama kuat. Dan ya, ini jadi bahan yang kaya banget untuk terus memperdebatkan filosofi taktik dalam olahraga yang kita cintai ini.